Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Sultan Syah dengan NIM 231712001 dari Kom A1. Dan di sini saya akan menjelaskan proyek saya, yaitu catatan barang gudang. Baiklah, langsung saja. Di sini saya menggunakan tiga kelas. Yang pertama ada main.java, login.java, dan node.java. Pada main.java, saya membuat instansiasi objek dengan login page sama dengan new login page.set visible true. Fungsi ini berfungsi untuk membuat halaman loginnya itu tampak pada saat kita jalankan. Selanjutnya, kita akan ke login page. Di sini saya menggunakan icon pada labelnya, dan saya menggunakan dua text file yang nama variabelnya sudah saya ganti menjadi user.txt dan pw.txt. Saya juga menggunakan label username dan password yang berfungsi untuk menunjukkan kepada user di mana dia harus memasukkan teks username dan passwordnya. Lalu saya juga menambahkan button yang saya ubah nama variabelnya menjadi login button. Selanjutnya kita ke kode. Pada kode ini saya menambahkan aksi pada jadi ketika tombol tombol loginnya itu kita pencet, maka dia akan melakukan perintah ini. Di sini saya menyimpan string username sama dengan admin dan string password sama dengan admin 1. Di sini saya menggunakan conditional statement, yang dimana jika user txt.getText.equals username, yang artinya jika data yang kita masukkan pada user txt ini sama dengan username ini, dan pwtxt.getText.equals sama dengan password, yang artinya jika eh, teks atau data yang kita masukkan pada text field ini sama dengan password, maka dia akan masuk ke perintah ini. Jadi di sini kita menambahkan instansi objek yang baru, node menu sama dengan new node menu set visible true, yang di sini untuk menampilkan halaman selanjutnya, dan fungsi dispose ini adalah untuk menghilangkan page login ini. Dan jika username dan password yang kita masukkan salah, dia akan masuk ke else, yang dimana dia akan menampilkan sebuah pesan username atau password salah. Lalu kita ke halaman ke kelas selanjutnya, yaitu node.java. Sini dapat kita lihat saya menggunakan tiga text field yang nama variabelnya sudah saya ubah tentunya. Di sini untuk nama barang kita buat menjadi nama, tanggal saya buat menjadi tanggal, dan jumlah saya buat menjadi jumlah. Lalu saya juga menambahkan label di sini yang berfungsi untuk memberikan instruksi atau petunjuk kepada user di mana dia harus memasukkan teks tersebut. Dan di sini juga saya memberikan format tanggal dan isesnya. Di sini saya juga menambahkan button yang dimana nama variabelnya sudah saya ubah menjadi tambah tentunya. Dan saya menambahkan tabel yang nama variabelnya sudah saya ubah menjadi tabel. Lanjut kita ke kodenya. Di sini, yang pertama saya lakukan adalah mengimport sebuah library, yaitu javax.swing.table.default model. Yang ini library-nya berisi untuk membuat tabelnya. Di sini saya menggunakan fungsi inheritance public class not extends.javax.swing.keyframe. Dan di sini untuk membuat tabelnya, dapat kita lihat item sama dengan new string 4, karena kita menggunakan 4 kolom di sini atau 4 item. Model sama dengan new default table model. Di sini akan menambah kolomnya. Model.add kolom ini adalah fungsi untuk membuat kolomnya. Dapat kita lihat kolomnya itu adalah ada 4 yang bernama nama barang, tanggal, jumlah M atau K, itu kepanjangan dari jumlah masuk atau keluar, dan jumlah tersedia. Dan di sini set model adalah untuk menambahkan tabelnya, menambahkan kolomnya. Lalu lanjut kita ke tombol tambahnya. Di sini saya membuat sebuah titik, saya membuat sebuah perintah yang di sini untuk mengambil teks atau data yang kita masukkan pada text file ini. Jadi dapat kita lihat di sini akan get teks atau mengambil teks yang kita masukkan pada text file-nya masing-masing. Di sini nama .getText akan tersimpan pada item 0, tanggal akan tersimpan pada item 1, jumlah akan tersimpan pada item 2, dan jumlah juga akan tersimpan pada item 3. Lalu proses selanjutnya adalah mencek duplikatnya. Artinya apakah item itu baru ada atau sudah ada sebelumnya. Di sini saya menambahkan variabel boolean unik
dan men-set nilainya true. Di sini saya menggunakan perulangan. For integer i sama dengan 0, i kurang jumlah baris, on i plus plus. Arti, di sini saya menggunakan conditional statement. If item 0 that equals model that get value at row i kolom 0, yang artinya jika item 0, item 0 ini adalah berisi dari data yang baru kita masukkan, sama dengan ini untuk mengambil value atau nilai dari kolom ini, kolom satu. Di sini kolom 0 karena kita menggunakan array. Jadi, jika item atau data yang baru dimasukkan sama dengan data yang sudah ada pada kolom pertama tadi, kolom nama, maka dia akan men-set nilai uniknya menjadi false, lalu dia akan print. Dan tidak ada data pada kolom tersebut, jika unik sama dengan true, maka dia akan menambahkan baris model.addRow. Dia akan memasukkan nama-nama item tadi pada baris tersebut. Dari sini fungsinya untuk menghilangkan tulisan pada teks field yang nama, tanggal, dan jumlah. Tetapi jika ada data yang sama pada kolom pertama yaitu kolom nama, maka dia akan masuk ke perintah else. Di mana di sini menggunakan perulangan for integer i sama dengan 0, i kurang dari jumlah baris, i plus plus. Di sini saya menggunakan conditional statement yang fungsinya sama dengan yang ini. Di sini saya akan menambahkan kedua jumlah dari kedua item tersebut. Di mana kita akan mengambil kuantitas sebelumnya dengan menyimpannya pada integer current quantity. Sini integer dot parse integer model that get value at row i kolom 3 dot to string. Kenapa kolom 3? Karena saya menyimpan datanya itu pada kolom ketiga, yang itu kolom keempat. Kolom ketiga, kolom ketiga karena itu adalah array. Di sini dia akan mengambil nilai pada kolom keempat tersebut, kolom jumlah tersedia, lalu mengconvertnya menjadi string, dan mengubahnya lagi menjadi integer. Lalu untuk kuantitas yang baru, kita akan masukkan pada integer new quantity sama dengan integer dot parse integer item 2. Item 2. Kenapa item 2? Karena item 2 di sini berfungsi untuk menyimpan data dari jumlah .getText yang baru. Jadi dia mengambil teks jumlah yang baru dan menyimpannya pada item 2. Lalu kita akan menambahkannya antara item yang lama dengan item yang baru. Dan membuat sebuah variabel integer updated quantity sama dengan current quantity ditambah new quantity. Lalu setelah ditambahkan, kita akan men-set value-nya atau memberi nilainya pada kolom ketiga. Pada tabel tersebut adalah kolom keempat, yaitu jumlah tersedia. Di sini kita menggunakan perintah model that set value at updated quantity row i kolom 3. Lalu setelah ditambahkan, kita buat item 3 row yang baru itu tidak menampilkan apa-apa dengan item 3 sama dengan 0. Untuk lebih jelasnya akan terlihat pada saat project ini dijalankan. Lalu menambahkan row atau baris yang baru dan men-set text field-nya itu menjadi kosong. Lalu dia akan break. Selanjutnya saya juga menambahkan sebuah action perform yaitu double mouse click. Ini ketika kita mengklik tabelnya. Jadi fungsi di sini adalah untuk mengambil nilai yang ada pada baris-baris data tersebut dan men-setnya pada teksturnya. Dapat kita lihat di sini saya membuat variabel baru yaitu into baris sama dengan table.getSelectedRow. Jadi ini fungsinya untuk memilih baris yang terpilih pada tabel tersebut. Di sini dia akan men-set namanya dengan cara mengambil value atau nilai pada kolom 0 dan mengconvertnya menjadi string. Kolom 0 di sini adalah kolom pertama dan mengsetnya pada text field nama. Begitu juga dengan tanggal dan jumlah, konsepnya itu sama. Baiklah, langsung saja kita ke demonya. Kita jalankan projectnya dan login page-nya sudah muncul. Di sini pertama kita coba dulu passwordnya salah dengan membuat admin 2. Ya, di sini ketika username atau password salah, dia akan langsung muncul di sini. Jika passwordnya benar, keduanya benar, maka akan muncul halaman berikutnya. Di sini kita langsung saja nama barangnya yang misalnya kita buat susu Christian Spread
dengan tanggal sesuai format yaitu tanggal 2 bulan 6 tahun 2024 dan jumlah yang masuk itu adalah 950 gitu tambah, maka dia akan langsung menambah baris. Dan fungsi double mouse click ini dapat kita fungsikan seperti ini. Ya, ketika kita ingin menambah barang yang sama dan kita tidak mau capek-capek untuk menuliskannya ulang semuanya lagi, kita bisa mengambilnya dari mouse click ini. Sini kita ubah aja, tambah, kita klik lagi, misalnya pada kali berikutnya itu masuk 750 pieces. Nah, di sini dapat kita lihat ini adalah fungsi dari kode item 3 sama dengan 0. Jadi dia hanya menambah pada baris yang pertama saja. Tidak akan menambah pada item-item selanjutnya. Kenapa saya buat begini? Karena menurut saya ini lebih efektif dan meminimalisir kesalahan user tersebut. Karena jika datanya itu banyak dan setiap di jumlah tersedia itu ada angka di setiap barisnya, maka itu akan memperbesar kehilangan fokus dari user tersebut karena banyaknya angka. Jadi menurut saya lebih simpel begini. Dan kita juga bisa menambahkan item yang baru. Misalnya kita buat solo, kita sudah 5 item yang masuk website. Kita coba, dia akan bertambah baru, kita buat lagi. Ini misalnya barang itu adalah business terus, kan dia akan langsung berkurang. Sini kita juga bisa menambahkan item yang sebelumnya. Misalnya di sini kita tambahkan pisang flat, kita kurang itu 900. Ya, dia sesuai sama nama itemnya. Misalnya kita tambah item yang baru. Kita ambil item contoh sesuatu. Jumlah masuknya itu 890. Kita item baru, kita tambahkan masuk pada tanggal selanjutnya. Bersama pada itu tambah business. Dia akan langsung menambah pada item yang sama. Nilo itu pada tanggal 7 dia masuk 650 pieces. Dia akan menambah pada item yang sama juga dan susul Hilo pada tanggal 7 masuk 10 pieces. Tadi akan menambah pada item yang sama juga. Dan mungkin saya akan menjelaskan kenapa saya hanya menambah mode tambah di sini. Karena menurut saya jika kita menambahkan misalnya update, modify, dan juga delete itu bisa membuat peluang kecurangan pada user tersebut. Jadi menurut saya ini sebenarnya bisa diatasi dengan menambahkan database. Tapi karena saya tidak menggunakan database di sini, saya menggunakan fungsi tambah saja. Jadi fungsi delete dan update itu tidak ada karena setelah item yang masuk itu, misalnya item masuk itu vision flag dengan jumlah 800. Jika kita dapat mengubahnya, kita bisa mengubahnya menjadi 700. Yang 100-nya itu kita ambil untuk keuntungan untuk kepentingan pribadi. Jadi itu memperbesar peluang untuk kecurangan user tersebut. Jadi menurut saya ini kita masukkan nama saja dan jika terjadi kesalahan seperti ini contohnya, tanggalnya ini salah, maka kita bisa membuat laporan kepada pihak yang mengelola atau pihak IT support yang ada pada perusahaan tersebut. Dan itu saja dari saya mengenai proyek saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua.